Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengusulkan adanya aturan membatasi masyarakat hanya memiliki satu akun media sosial dan satu nomor ponsel. Hal ini untuk membatasi isu yang begitu masif menyebar di media sosial. Sosial media itu benar-benar sangat terbuka dan susah. Isu apapun bisa dilakukan di sana, kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Kamis 11 September 2025. Menurutnya, pembatasan diperlukan agar arus informasi di media sosial lebih bertanggung jawab. Apakah pembatasan akun media sosial tidak melanggar kebebasan berekspresi? Benarkah satu akun bisa menghentikan hoax dan buzzer? Dan mengapa bukan literasi digital yang diperkuat, bukan malah hak rakyat yang dibatasi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan juga pemirsa. Dan menurut Anda, Bung Hanif, terkait gegernya satu nomor satu akun, apakah benar membatasi masyarakat hanya dengan tadi satu akun dan bisa menyelesaikan persoalan yang berseliweran seperti hoax, buzzer, dan apakah akar masalahnya adalah politik media serta etika dalam berliterasi digital, Bung? Ya, ini menarik ya apa yang diungkapkan oleh seorang politisi ya berkaitan dengan eh, menjamurnya hoax dan juga ini pun menjamur pasca adanya revolusi digital ya. Mau ndak mau ya, orang baik ataupun buruk ya semua akan mendapatkan berita ya. Apakah itu hoax atau memang juga sesuai dengan fakta. Nah, yang perlu kita cermati ini adalah bukan dengan hanya pembatasan satu akun, satu medsos, begitu ya, satu akun untuk medsos ya. Dan ini selesai masalah, tidak itu ya. Ini terlalu sederhana. Karena memang eh, kita coba lihat masalah hoax, buzzer, dan disinformasi itu bukan terletak pada jumlah akun per orang ya, melainkan pada yang pertama ini politik media ya. Bagaimana kekuasaan itu memanfaatkan ruang digital untuk mengarahkan opini. Nah, sekali lagi, di zaman keterbukaan informasi ini kan semua berhak untuk berpendapat, ya. Mau apakah dengan media sosial ataupun secara langsung, faktual atau yang lain. Nah, tidak ada yang bisa membatasi sebetulnya. Ini konsekuensi diri, ya. Lawang dengan adanya media sosial aja, banyak media-media cetak aja gulung tikar gitu ya, yang akhirnya juga beralih ke media digital. Nah, ini salah satu bukti. Apakah terus dengan ini harus wah biar laku ini media cetaknya tutup akun media digital kan juga tidak seperti itu juga ya. Nah ini harus diketahui dulu akar masalahnya apa. Nah itu terkait dengan politik media ya, bagaimana mengatur. Nah kalaulah eh, kita cermati juga adanya hoax ya, buzzer itu kan memang sengaja dibuat kan begitu ya. Ya apalagi buzzernya juga pasukan pendengung yang memang mereka dibiayai kan begitu. Nah, berbeda dengan netizen yang memang itu sesuai hati nurani biasanya ya. Sudah tampak jelas sekali. Nah, yang kedua itu etika komunikasi. Nah, keberanian aktor politik maupun ekonomi menggunakan ini cara yang manipulatif ya. Yang seringnya kan seperti itu. Bahkan ya media sendiri khususnya digital bisa menjadi ajang untuk pencitraan, ya kan? Karena itu hanya satu pandangan aja ya, kamera gitu ya. Kita kan tidak pernah tahu di belakangnya apa, ada skenario apa, kan kita tidak pernah tahu. Nah, sekali lagi ini juga perlu kita. Nah, yang ketiga ini literasi digital, ya. Nah, ini kembali kepada sistem pendidikan kita ya. Bagaimana kemampuan masyarakat membedakan antara fakta, opini, dan propaganda. Nah, ini kita ini kan masuk ke ruang digital di tengah-tengah apa ya, merosotnya pendidikan, akhlak, ya, pengetahuan dan sebagainya. Ya. Sehingga ketika ada hal-hal seperti ini, akhirnya orang itu ya berekspresi yang sebebas-bebasnya ya, tanpa ada aturan tertentu, apakah itu kaitannya dengan terikat dengan aturan agama ataupun aturan yang regulasi oleh negara. Bahkan judi online pun juga masuk ke ranah ini ya, kan gitu ya. Nah, ini problem yang dihadapi ya kalau tidak ada sebuah cara berpikir yang benar apa akar masalahnya dan ketika negara juga tidak hadir di tengah-tengah masyarakat, Pak. Dan kalaulah hanya membatasi akun hanya akan mengurangi kebebasan teknis penggunaan,
tapi tidak menyentuh akar masalah, yakni apa? Ekosistem politik komunikasi yang syarat kepentingan, gitu ya. Nah, ini yang juga harus kita cermati. Seperti itu, Mas Anggi. Tadi yang telah Anda paparkan, artinya pembatasan media sosial yang berlebihan sebetulnya bisa mengancam berekspresi warga negara gitu ya, Bung. Dan jika alasan pembatasan adalah meniru praktik di negeri Swiss, apakah itu perbandingan yang layak, Bung? Ya, kita harus paham dulu ya, adanya media sosial itu untuk apa? Fungsinya apa dulu? Kan media sosial ini adalah sebagai ruang publik digital, kan gitu ya. Tempat masyarakat itu bisa berdebat, menyampaikan aspirasi, hingga melakukan kontrol sosial. Nah, ini yang harus kita cermati. Nah, ini ya. Nah, memang semua itu bergantung kepada kepentingan negara ya. Kalau negara memang juga mau membatasi, bisa-bisa saja seperti kemarin ketika ada live demo itu ada beberapa akun media sosial yang tidak bisa live, kan begitu ya, untuk mencegah yang lain. Nah, itu kan bisa bergantung dari iklan apa? Karena hakikatnya ya penyedia media sosial itu kan hadir di sebuah negara yang memang mereka tunduk patuh kepada regulasi suatu negara tersebut. Nah, ini yang juga perlu kita pahami dulu. Media sosial itu ruang publik untuk digital untuk menyampaikan sebuah pendapat. Nah, berikutnya pembatasan yang berlebihan. Ini seperti halnya boleh punya satu akun, kan gitu ya. Ini ya kalau kita cermati beresiko mengekang kebebasan berekspresi ya, ini juga bisa jadi demikian. Hanya kan itu juga bisa kembali kepada setiap individu ya. Hanya sayang kan kita ini tidak ada aturan gitu ya. Semua kan bebas. Ya, mau tadi menginformasikan yang benar, hoax dan sebagainya itu kan ya semau gue lah ibaratkan begitu. Karena sistem kehidupan kita sekarang ini ya hidup di dalam alam yang penuh kebebasan. Yang mereka juga kadang-kadang tidak mengindahkan aturan-aturan agama di dalam kehidupan. Nah, di sisi lain, ya, kalau kita cermati juga konstitusi kita, itu juga menjamin kebebasan berekspresi selama tidak melanggar hukum, ya, seperti ujaran kebencian, hasutan kekerasan. Maka pembatasan berbasis jumlah akun ini justru bisa bertabrakan dengan prinsip hak warga negara, ya. Nah, sekali lagi penting juga untuk mendengarkan aspirasi rakyat, ya. Negara juga penting untuk membuka mata, telinga, dan hatinya, ya, untuk mendengarkan unek-unek yang ada di rakyatnya. Memang, ya namanya sebuah negara atau kekuasaan itu tidak akan sempurna gitu ya. Pasti ada celah. Di sinilah perlu adanya koreksi. Bahkan dengan adanya kritik sosial, koreksi dari rakyat, ya itu menjadi apa perbaikan perbaikan dari waktu ke waktu. Nah, ini yang harus kita cermati juga. Sekali lagi, edukasi terkait dengan kecerdasan literasi untuk digital ini juga penting gitu ya. Hanya ini akan berjalan seiring kalau itu ada landasannya dari sisi-sisi agama. Seperti itu, Mas. Ya. Dan apakah kondisi saat ini indikasi pemerintah gagal memperkuat regulasi transparan platform serta meningkatkan yang tadi telah Anda paparkan edukasi literasi digital ketimbang membatasi hak rakyat dalam bermedia sosial, Bung? Ya, jika pemerintah sekarang ini lebih memilih kepada membatasi hak rakyat ketimbang menegakkan regulasi, transparansi platform misalnya ya, lihat algoritmanya, ya kan, verifikasi iklan-iklan politik, perlindungan data pengguna dan sebagainya. Nah, kemudian juga kita juga perlu tahu bagaimana cara meningkatkan literasi digital ya, seperti edukasi publik, penguatan kurikulum, kolaborasi dengan komunitas, maka itu bisa dibaca sebagai apa? Indikasi kegagalan ya kebijakan digital governance ya. Kalau itu tidak bisa terlaksana. Nah, alih-alih ingin memperbaiki struktur dan regulasi platform ya, pemerintah justru menekan masyarakat sebagai pihak yang paling lemah dalam ekosistem digital. Nah, karenanya apa? Membatasi masyarakat itu hanya dengan satu akun media sosial ini tidak menyelesaikan persoalan hoax dan buzzer ya. Justru akar masalahnya pada tadi, pada politik media, lemahnya etika komunikasi, dan minimnya literasi digital ya. Dan kalau kita meniru Swiss pun ya, tanpa melihat konteks Indonesia ini juga tidaklah tepat. Nah, gitu kan. Nah, ini juga penting sekali ya, apalagi konteks politik kita ini ya yang cenderung politik yang pragmatis dan penetrasi medsosnya pun juga masif ya. Literasinya
digital masih rendah ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan yang lain pun juga ya sangat jauh begitu ya. Dan ini perlu negara juga membuat sebuah regulasi yang baru ya. Artinya aturan-aturan yang pertama menjadi contoh adalah negaranya dulu ya, penguasanya dulu ya. Bagaimana mereka memanfaatkan media digital dan juga platformnya. Kalau dulu masa Orde Baru itu kan kita hanya punya satu kanal ya, TVRI ya. Ya kan semua informasi dari situ ya. Masyarakat tidak ada hak. Nah, sekarang tidak bisa hanya satu kanal ya. Semua berhak berpendapat dan sebagainya. Nah, karenanya yang lebih mendesak ini juga tadi membangun regulasi transparansi platform ya dengan perliterasi digital masyarakat ya bukan membatasi hak ekspresi warga dan tetap itu harus distandarkan dengan nilai-nilai Islam saya kira begitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak standar dengan syariat Islam, nah biasanya akan ngawur tuh ya. Ya dikira kita apa berujar bohong di medsos itu tidak dosa, misal begitu ya. Atau kita membuat video, misalnya penguasa membuat video ya yang itu hanya cuma pencitraan tapi di balik itu dianggap ini sudah selesai masalah pekerjaannya dan sebagainya. Dan ini yang sekali lagi makanya kalau ingin menyempurnakan regulasi itu ya tentu harus selaras dan sejalan dengan aturan Islam. Seperti itu Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Hanif untuk pemaparannya. Ini menjadi lagi-lagi memang pentingnya edukasi literasi di media sosial tadi berstandarkan lagi-lagi berstandar dari zat yang maha sempurna yaitu aturan dari Islam yang terbukti tidak tadi yang Anda sampaikan tidak ngawur nanti dalam berposting. Jazakallah sekali lagi Bung Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.